Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pertemuan terbesar para pelaku retail dan ekosistem retail yakni Indonesia Retail Summit 2023 resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan staf ahli bidang transformasi digital, kreativitas, dan sumber daya manusia Kemenko Perekonomian Rizal Edwin mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Event kedua kali yang diselenggarakan Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO ini berlangsung selama 2 hari, 14 sampai dengan 15 Agustus 2023 di Pullman Hotel Central Park, Jakarta. Acara ini dihadiri 1.000 lebih tamu undangan yang terdiri dari pejabat kementerian, duta besar dan atasé perdagangan negara sahabat, mitra kerja, pengurus dan anggota HIPINDO. Tahun ini Indonesia Retail Summit mengangkat tema Asian Retail Epicentrum of Growth. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Dwiansyah mengatakan, HIPINDO merasa terpanggil untuk membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas. Oleh karena itu, HIPINDO menginisiasi untuk menyelenggarakan Indonesia Retail Summit yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dari sektor retail. Budi Harjo menyebut ASEAN bakal menjadi kawasan penopang ekonomi dunia. Bahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus naik, tidak menutup kemungkinan ASEAN dapat mengalahkan kekuatan ekonomi Eropa. Oleh karena itu, sektor retail untuk kawasan ASEAN perlu digenjot melalui event seperti Indonesia Retail Summit. Kita sampaikan kenapa sih HIPINDO ini bikin summit gitu ya. Sebenarnya HIPINDO ini melihat bahwa kita harus mempersiapkan dan kita harus menerima tanggung jawab sebagai sektor konsumsi, sebagai sektor retail untuk membantu mempersiapkan Indonesia Emas. Ini adalah di retail ini semua produk, baik tadi juga kita lihat ada ASEAN, bahwa ASEAN ini merupakan tulang punggung dari pergerakan ekonomi di dunia. Kita melihat bahwa growth-nya adalah sangat bagus. Kita bisa menggantikan Eropa, bahkan mungkin berpartner dengan China. Ini tanggung jawab yang harus kita lakukan. Untuk itu diperlukan event-event yang sifatnya B2B, B2G. Makanya pada hari pertama hari ini banyak sekali di rundown itu adalah 3 room. Di sini ada room pertama, di sini ada room 2-3, itu isinya adalah sharing, diskusi panel dan conference daripada government dengan pelaku usaha B2B, B2G. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati memberikan apresiasi kepada HIPINDO yang banyak membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memulihkan perekonomian di ibu kota terutama saat pandemi terjadi. Seiring dilonggarkannya kebijakan hingga dicabutnya status pandemi, pertumbuhan ekonomi di ibu kota terus membaik, bahkan persentase kenaikan tidak jauh berbeda dengan tingkat pertumbuhan nasional. Menurut Sri, kondisi tersebut tidak lepas dari peran HIPINDO. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat membuka diri Bapak Ibu jika ada regulasi-regulasi dan hal-hal lainnya yang memang perlu kita support atau kita sama-sama bahas lagi. Kalaupun itu ada datangnya dari pemerintah pusat, nggak apa-apa, kita diskusikan kembali untuk kita bisa laporkan kepada Bapak Gubernur untuk nanti kita bahas di tingkat nasional. Intinya segala upaya tentu kita lakukan agar tadi pergerakan ekonomi Jakarta terus meningkat, karena saya tahu persis kontribusi dari industri retail ini terhadap lapangan pekerjaan dan lain-lain itu juga sangat-sangat tinggi, sehingga tentu perlu kita sama-sama support agar ini dapat berjalan dengan baik. Apresiasi juga diberikan staf ahli bidang transformasi digital, kreativitas dan sumber daya manusia Kemenko Perekonomian Rizal Edwin kepada HIPINDO yang menggagas event bermanfaat ini. Rizal menjelaskan tentang potensi retail di ASEAN. Berbicara mengenai potensi retail di ASEAN, ada beberapa aspek yang perlu kita soroti. Yang pertama adalah jumlah penduduk ASEAN yang besar dengan populasi sebanyak 679 juta jiwa atau sekitar 8% dari total penduduk dunia. Ini menyediakan pasar yang besar dan menjanjikan bagi para pelaku industri retail. Kemudian juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mempermudah akses konsumen terhadap produk dan jasa serta menciptakan peluang bisnis yang baru. Pertumbuhan yang stabil di negara-negara ASEAN ikut mempengaruhi perkembangan sektor retail. Pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara ASEAN berada di atas rata-rata pertumbuhan dunia, yakni 3,1%. Malaysia, Vietnam, Filipina, Kamboja, Singapura, dan Indonesia
mencatatkan pertumbuhan di kisaran 3,8 sampai dengan 8,7%. Kemudian kehadiran dari e-commerce dan juga platform perdagangan online telah mengubah wajah retail ASEAN. Peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone menyebabkan perdagangan elektronik berkembang sangat pesat dan menciptakan peluang baru bagi pengusaha dan pelaku bisnis di kawasan ini. Indonesia Retail Summit 2023 menghadirkan beberapa diskusi panel yang dijadikan solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dunia retail dan juga menciptakan inovasi untuk pertumbuhan industri retail. Selain itu juga digelar Hari Retail Modern Indonesia atau Harmony dan Harmony Award atau malam penganugerahan bagi para pelaku usaha retail. Tim Eljon Media laporkan.